Human design versus life design. Mengetahui rancangan diri Anda sebelum Anda mulai merancang hidup Anda. Apakah itu human design system? Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda beberapa pertanyaan berikut ini? Siapakah diri saya sesungguhnya? Mengapa hidup saya terasa hampa? Apa sebenarnya bakat dan potensi saya? Bagaimana strategi saya dalam menjalani kehidupan? Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sifat, bakat, dan potensi masing-masing. Setiap manusia juga diciptakan dengan membawa misi hidup yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, setiap manusia sudah memiliki cetak biru atau blueprint diri sejati mereka serta jalan hidupnya masing-masing. Human design adalah sebuah sistem pengetahuan diri yang baru yang secara fundamental sangat berbeda dengan sistem-sistem yang sudah ada saat ini. Human design tidak didasari oleh kepercayaan atau keyakinan tertentu, namun berdasarkan logika dan data empiris yang akan membantu Anda untuk menemukan diri sejati Anda dan apa saja yang menjadi sifat unik Anda. Human design menggunakan astronomi dan astrologi untuk menentukan dari mana asal partikel neutrinos atau energi kosmis yang berinteraksi dengan DNA manusia sejak sebelum manusia tersebut dilahirkan. Sistem ini memadukan cakra dari Hindu, lalu ancient wisdom bernama Tree of Life, dan ilmu I Ching dari Tiongkok, di mana ketiganya dipadukan untuk membantu memetakan energi apa saja yang teraktivasi serta bagaimana manifestasi energi tersebut dalam perilaku manusia, serta menyediakan petunjuk dalam bentuk body chart yang memudahkan praktisi human design untuk melihat interaksi antar individu maupun kelompok. Human design akan menunjukkan kepada Anda sebuah peta diri Anda sendiri dan melengkapi Anda dengan perlengkapan penting untuk membuat keputusan-keputusan tepat, menjadi diri Anda yang sejati sekaligus menghilangkan hambatan-hambatan dalam hidup Anda. Anda tidak usah repot-repot menghadiri seminar motivasi atau mencari motivator. Dengan human design, motivator Anda adalah diri Anda sendiri. Dan ada lagi, ini sangat scientific. Anda tidak perlu repot-repot bermeditasi atau ikut hipnoterapi atau apapun namanya itu, hanya untuk mengenali diri Anda sendiri. Bagaimana cara untuk mengetahui human design saya? Untuk mengetahui human design Anda bisa mengetahuinya melalui website tertentu dan ini sifatnya gratis. Namun Anda perlu memasukkan data lengkap terkait dengan tanggal lahir, waktu lahir, serta kota kelahiran Anda. Data waktu kelahiran Anda dibutuhkan agar hasil pembacaan human design Anda bisa akurat dan sesuai. Jika Anda tidak mengetahui waktu kelahiran Anda, yaitu jam dan menitnya, maka kemungkinan pembacaan human design Anda tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, cek surat lahir Anda. Tanyakan kepada orang tua Anda atau siapapun yang bisa memberikan Anda data waktu kelahiran Anda, jam dan menit kelahiran Anda, sebelum Anda memulai proses input data di website Human Design. Setelah Anda mengetahui waktu lahir Anda dengan tepat, maka lanjutkan mengisi datanya di alamat website berikut ini: www.jovianarchive.com/get_your_chart. Note,
Bagi Anda yang tidak berhasil menemukan waktu tepat kelahiran Anda, maka sementara isikan saja data waktu kelahiran Anda di jam 12.00 siang atau 12 PM. Lengkapi semua data yang diminta termasuk lokasi kota dan negara kelahiran Anda di website tersebut. Setelah lengkap, lalu klik tombol Calculate. Nah, berikut contoh data yang saya input di website jovianarchive.com ya. Nah, setelah data tersebut Anda input lalu Anda klik calculate, maka website secara otomatis akan menghitung human design chart Anda. Nah, inilah bentuk human design chart Anda. Jadi di sebelah sisi kanan ada chart properties, di sebelah kiri ada human design chart. Di chart properties itu ada beberapa informasi yang bisa Anda baca. Dari sini Anda bisa mengetahui tipe kepribadian Anda atau tipe aura Anda. Tipe Anda di sini kalau saya adalah seorang projector ya. Nanti kita akan bahas apa itu tipe projector. Kemudian strategi. Nah, ini adalah strategi Anda dalam mengambil keputusan dalam hidup ya. Strategi yang harus Anda lakukan agar Anda bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan. Dalam hal ini strategi saya adalah wait for the invitation. Tunggu undangan. Ya, menunggu undangan, menunggu untuk diundang. Nah, kemudian ada not self team ya. Not self team ini adalah tema yang berlawanan dengan kehidupan saya, itu adalah bitterness ya, kesedihan. Kemudian ada inner authority, ini adalah otoritas internal saya dari dalam diri saya. Jadi yang lebih bersifat otoritas di dalam diri saya itu adalah emosi saya, emosional. Jadi keputusan saya biasanya diambil secara emosional dan itu didasarkan oleh titik cakra saya di solar plexus. Kemudian ada profil saya 5/2. 5/2 ini adalah kebalikan dari, kalau Anda lihat di sini ada personality 45.5 di sebelah kanan ya, di kotak kanan. Kemudian di desain ini ada 36.2. Profil saya adalah 5.5/2, itu adalah kebalikan dari 45.5 dan 36.2 ya, titiknya yang diambil. Itu kebalikannya, nanti akan dijelaskan secara lebih detailnya. Kemudian definitionnya single definition, incarnation cross-nya. Nah, ini adalah ada incarnation cross, ada cross inkarnasinya. Ini juga perlu dibahas secara lebih lanjut lagi. Ini biasanya terkait dengan purpose, life purpose Anda ya. Kemudian data kelahiran, data kota dan nama saya. Nah, itu chart properties. Kemudian di sebelah kiri ini adalah human design chart. Jadi kalau kita baca human design chart ini, di sini ada 9 titik energi center ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini yang diambil dari cakra Hindu ya. Kemudian dari masing-masing energi center ini ada gate energi, nomor-nomor di sini ya. Ada 64 gate ya totalnya di keseluruhan 9 energi center. Nah, kalau energi center Anda tidak menyala, artinya warna putih, berarti energi center Anda itu tidak teraktivasi. Nah, kalau energi centernya berwarna seperti ini yang di bawah, ini heart chakra dan root chakra ini berwarna, artinya dia energi center Anda aktif. Jadi Anda memiliki energi yang standby ya di sini di 2 chakra ini. Kemudian dari gate, dari masing-masing gate ada nomor, masing-masing nomor punya ininya masing-masing, karakternya masing-masing. Kemudian semua nomor juga saling terhubungkan dengan cakra yang lain. Salah satunya ya, masing-masing nomor ya terhubungkan dengan cakra yang lain. Kemudian ini disebutnya dengan channel. Kemudian channel itu pun ada yang berwarna merah, berwarna hitam, atau yang hitam warna merah. Nah, yang warna merah itu adalah dipengaruhi oleh unconscious atau ketidaksadaran. Ya, ini bawah sadar Anda. Kalau yang warna merah hitam ini adalah
kesadaran Anda, ini pikiran sadar Anda. Jadi kalau ada gate yang terhubungkan oleh channel seperti ini, artinya gate-nya benar-benar terhubungkan. Nah, ini yang benar-benar teraktivasi secara full. Dan Anda bisa lihat mana yang lebih banyak dominan. Kalau sama-sama conscious dan unconsciousnya sama, dominan, berarti itu Anda mempengaruhi pengambilan keputusannya secara sadar dan bawah sadar, ya. Nah, kurang lebih ini human design chart Anda. Ada beberapa angka lain di sini. Nah, di sini misalnya Anda lihat ada angka-angka ini adalah gate-gate Anda yang menyala, ya, yang teraktivasi. Bukan energi centernya, ya, tapi masing-masing gate. Ya, ini nomor-nomor yang berwarna ungu. Ini menandakan gate Anda tersebut aktif. Nah, bukan sekedar aktif, di belakangnya Anda ada 6 variabel lain. Jadi dari 1 sampai 6, titik 1 sampai titik 6 itu berbeda-beda nanti pembacaannya. Jadi kalau 36.2 itu berbeda dengan 36.3, berbeda dengan 36.1, 36.4, 36.5. Jadi pembacaan human design ini begitu spesifik, dan Anda sebagai seorang manusia itu ternyata didesain begitu uniknya oleh Tuhan dan alam semesta. Oke, itu sekilas sedikit mengenai human design chart. Nah, website secara otomatis akan memberikan human design chart Anda. Dari situ kita bisa mulai mengenali siapa diri kita sebenarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca chart tersebut, betul? Oke, tenang dulu. Apabila Anda scroll websitenya agak ke bawah, ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan melihat dan mendengar pembacaan hasil melalui link yang disediakan, yaitu di www.mybodygraph.com. Nah, kalau Anda scroll ke bawah, ke bagian bawah, maka ada sebuah link untuk membuka chartnya di halaman mybodygraph.com. Silakan Anda klik di situ. Nah, silakan Anda klik di situ. Nah, setelah Anda mengklik mybodygraph.com, Anda akan melihat chart yang sama tadi. Nah, untuk membacanya lebih jauh, Anda klik tabulasi Talking Body Graph, ya. Klik di sini. Nah, silahkan sign in di halaman ini menggunakan email dan password. Jika belum ada akun, silahkan buat akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign up, ya. Nah, website akan mengarahkan Anda ke halaman My Talking Body Graph. Nah, di sini Anda bisa bermain-main dengan informasi yang diberikan, ya. Silahkan Anda klik bagian-bagiannya. Ada welcome to the talking graph, ada material in step 1, introduction, ada strategy and authority, ada open center conditioning, ada conclusion of step 1, ya. Masing-masing bisa Anda klik, bisa Anda pelajari, kemudian nanti Anda bisa mendengarkan penjelasan dari sang pendiri atau penemu human design ini, yaitu Ra Uru Hu. Kemudian dari gambar-gambar di sebelah pun Anda bisa bermain-main, mengklik-klik gambarnya, angka-angkanya, untuk mengetahui itu gate apa, channel apa, energi center apa, kemudian apa isinya. Silakan Anda bermain-main dengan data yang ada, informasi yang ada di halaman tersebut. Minimal dari situ Anda bisa mengetahui basic human design Anda seperti apa. Nah, kalau mau lebih advance, ada step 2 dan step 3, ya. Apabila Anda penasaran dengan pembacaan di tingkat yang lebih lanjut, Anda bisa membelinya di step 2 foundation dan di step 3 atau advance. Anda tinggal purchase, bayar pakai kartu kredit atau PayPal, maka Anda bisa mendengarkan atau mengetahui pembacaan human design Anda secara lebih mendalam, ya. You are unique. Dalam human design chart ada 9 energy center, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada head, ada ajna, ada throat, ya, tenggorokan, ada G atau identity center atau G center, ada heart atau will center, ada emotional atau solar plexus, ada sacral, ada spleen, dan ada root center. Nah,
Tiap-tiap center memiliki peran, fungsi, dan kaitannya dengan organ tubuh dan kelenjar. Ingat, tubuh kita ini memiliki kelenjar yang masing-masing mengeluarkan hormon. Hormon ini tugasnya untuk mengharmonikan antara jiwa dan raga Anda. Oleh sebab itu, penting untuk menyelaraskan ke-9 buah energi cakra ini agar hormon Anda juga bisa harmonize. Nah, dalam setiap energi center terdapat angka-angka kode yang disebut dengan gate energy. Angka-angka ini mewakili energi yang dimiliki dan terekspresikan melalui tindakan dan kata-kata. Ada 64 gate dalam chart Human Design dan hanya ada 26 aktivasi pada setiap manusia. 26 aktivasi gate tersebut terbagi menjadi 13 aktivasi unconscious dan 13 aktivasi conscious. Unconscious yang berwarna merah, conscious yang berwarna hitam. Dan bisa juga gabungan keduanya ya, unconscious atau conscious. Biasanya berwarna merah dan hitam atau campuran keduanya ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kita mengambil keputusan, berbicara, mengambil tindakan itu lebih melibatkan alam sadar atau alam bawah sadar ya, merah atau hitam ya, kurang lebih seperti itu ininya pembacaannya. Nah, conscious versus unconscious, sadar versus bawah sadar. Masing-masing 13 aktivasi unconscious atau bawah sadar yang kita sebut design dan 13 aktivasi conscious atau sadar yang kita sebut dengan persona. Nah, dari informasi ini kita mengetahui energi apa yang dimiliki manusia yang memunculkan karakter sadar dan karakter tidak sadar yang menjadi diri sejati dari manusia tersebut. Nah, lalu line ya, ada 6 line, 1 sampai 6 ya. Lalu ada yang dinamakan dengan line. Line ini ada 6. Setiap gate ada aktivasi antara 1 sampai 6 line dan itu masuk pada detail sifat energinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kanan kiri masing-masing gate energi ada titik 6, titik 1, titik 3, titik 5, titik 2 ini masing-masing menandakan line-nya. Nah, ini yang lebih spesifik lagi. Masing-masing gate energi lebih spesifik lagi ininya aktivasinya oleh line tersebut ya. Jadi ini kombinasinya yang sangat-sangat luar biasa dari Human Design. Nah, jadi ini menunjukkan keunikan tiap manusia. Bayangkan saja, ada kombinasi dari 5 tipe, 5 definisi, 12 profil, 9 energy center, 64 gate, 36 channel, dan 6 line. Lalu ada color, ada tone, ada base dalam diri satu orang manusia. Itulah kenapa you are what you are. Anda adalah makhluk yang unik, ya, tidak ada duanya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita bahas mengenai tipe dulu ya. Tadi di depan di bagian human chart Anda bisa langsung lihat tipe Anda itu apa berdasarkan hasil kalkulasi. Nah, ada 5 tipe manusia di Human Design, yaitu manifestor, generator, manifesting generator, projector, dan reflektor. Oke. Nah, manifestor, tipe manifestor ini populasinya sekitar 8% dari total populasi dunia. Tipe yang cukup langka ya. Seorang manifestor ini tipe yang amat langka, cukup langka ya. Ya, tapi ada yang lebih langka lagi nanti. Nah, manifestor memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu energik, powerful, dan berpengaruh. Bisa menjadi sangat sukses, impulsif, misterius. Nah, di sisi lain, seorang manifestor memiliki dorongan sifat pemarah, bukan pemain tim ya, dia single player biasanya, tidak sabaran dan suka menyimpan rahasia. Manifestor adalah satu-satunya tipe dalam Human Design System yang tidak perlu menunggu dan langsung bisa melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Ini pula yang menjadikan seorang manifestor sering menemui penolakan di antara orang-orang di sekitarnya. Peran seorang manifestor adalah sebagai pembangun momentum. Oleh karena itulah, dia akan bisa dengan mudah membangun atau membuat sesuatu, tapi bisa berhenti di tengah jalan. Contoh tipe manifestor terkenal adalah Ahok atau Sandiaga Uno. Yang kedua adalah generator. Generator adalah tipe pekerja keras dengan energi yang konstan. Sebagai tipe pekerja, mereka dikaruniai komitmen, kemampuan untuk mendalami skill sampai level mahir.
Tidak seperti manifestor, seorang generator mampu menyelesaikan pekerjaan mereka. Kebanyakan generator berpikir secara linier dan sistematis. Mereka perlu menghabiskan energinya dalam sehari sampai merasa capek baru bisa tidur dengan nyenyak. Generator yang mengalami kesulitan tidur kemungkinan besar mereka kurang aktivitas yang menghabiskan energi sakral mereka. Bersama dengan tipe manifesting generator, populasi generator saat ini adalah sekitar 70% dari total populasi dunia. Anak-anak dengan tipe generator biasanya sangat aktif. Strategi seorang generator adalah menunggu peluang untuk direspon. Dan tema emosi mereka adalah rasa frustasi. Kenapa frustasi? Karena mereka harus menunggu peluang ya untuk direspon oleh seorang generator. Biasanya karena kelamaan menunggu akhirnya mereka frustasi, tidak sabaran. Nah, next adalah tipe manifesting generator atau disingkat MG. MG adalah tipe hybrid antara seorang manifestor dengan seorang generator. MG ini cara berpikirnya tidak berurutan, ngomongnya bisa lompat-lompat topik, tidak semua proyeknya bisa selesai, mirip seperti tipe manifestor. Energi kerjanya kuat, tapi tidak sekonstan tipe generator. MG selalu cenderung mencari jalan pintas atau shortcut. Mereka juga tidak kuat dalam detail. Mereka bisa merubah koreksi di tengah jalan. Contohnya seorang MG ditelepon kawannya untuk hadir dalam acara seminar misalnya. Sesaat sebelum acara si MG ini sudah siap. Setelah mau jalan, dia tiba-tiba merasa bahwa ikut seminar ini bukan ide yang baik. Maka dia bisa saja membatalkan acaranya. MG punya karakteristik seperti itu. Dia harus melihat moment of truth-nya. Jika moment of truth-nya ketemu, maka seorang MG akan bisa sangat berkomitmen dan bisa seperti seorang manifestor dan berkomitmen pada pilihannya. Projektor. Nah, ini tipe projektor. Tipe projektor adalah tipe natural leader ya, seorang pemimpin alami. Populasinya kurang lebih 20% dari total populasi dunia saat ini. Tipe ini sering dipersepsikan sebagai pemalas oleh karena energi kerja mereka terbatas. Mereka bukan tipikal energi ya, bukan makhluk yang energinya banyak seperti generator. Nah, sebagai kompensasi dari itu, mereka punya kepekaan tinggi terhadap orang-orang sekitarnya. Mereka bisa mengenali kemampuan orang-orang tersebut dan mengarahkan mereka memfokuskan energi dan mencapai tujuan. Projektor adalah seorang guide yang luar biasa. Namun karena orientasinya pada orang lain, maka tipe ini memiliki self-awareness yang tidak tinggi. Sering tampak haus akan perhatian dan sensitif. Juga sering terlihat bosi dan menyuruh-nyuruh orang lain. Mereka memiliki aura yang magnetik, menarik orang untuk mengenalinya dan mengundangnya. Projektor yang diundang untuk terlibat pada sesuatu akan mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dan sukses. Peran besar mereka di dunia ini adalah sebagai guide, ya, sebagai penunjuk, pengarah. Dan terakhir adalah tipe reflektor. Tipe reflektor adalah tipe yang paling langka. Semua dari 9 energi centernya undivine alias kosong, tidak ada yang nyala, ya, semuanya putih. Populasi reflektor hanya sekitar 1% dari total populasi seluruh penduduk dunia saat ini. Nah, karena energi centernya undivine atau kosong, maka tipe ini sangat sensitif. Reflektor merupakan indikator bagi komunitasnya. Bila seorang reflektor tidak bahagia, maka orang-orang di sekitarnya pasti juga tidak bahagia. Reflektor perlu waktu sendiri untuk membersihkan energi senternya dari pengaruh energi orang lain. Karena sensitivitasnya, seorang reflektor bisa mengetahui kelemahan orang-orang di sekitarnya dan memberikan kritik. Dan kritiknya bisa sangat objektif dan tidak semua orang menyukai kritik. Di samping itu, mereka suka ditemani dan didengarkan. Reflektor tidak didesain untuk bekerja keras. Nah, ini adalah rasio tipe manusia ya. Jadi reflektor hanya 1%, projektor 21%, manifesting generator 35%, generator 35%, manifestor 8%. Ini komposisi human design di dunia saat ini. Nah, kenapa belajar human design menjadi penting? Karena dengan mengetahui human design Anda mengetahui strategi Anda dalam mengambil keputusan
dalam hidup Anda. Nah, pengambilan keputusan seseorang manusia dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh kepada nasib manusia itu sendiri. Oleh sebab itu penting bagi Anda untuk mengetahui strategi yang tepat dan sesuai dengan tipe Anda. Ini adalah strategi hidup tipe-tipe manusia. Dikarenakan uniknya masing-masing tipe manusia, maka strategi masing-masing tipe dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama keputusan penting dalam hidup mereka, akan berbeda cara serta strateginya. Berikut ini adalah strategi hidup masing-masing tipe manusia dalam pengambilan keputusan. Strategi tipe manifestor. Manifestor adalah seseorang yang dirancang untuk make things happen, ya. Mereka biasanya yang bisa mewujudkan sesuatu, ya. Seorang manifestor strateginya adalah to inform. Artinya mereka harus memberitahu kepada orang-orang terdekat sebelum mereka mengambil suatu keputusan atau pada saat ketika mereka hendak melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Contohnya apa? Misalnya Anda adalah seorang manifestor, kemudian Anda mau mau jalan, mau pergi misalnya ke suatu tempat. Nah, biasanya Anda harus memberitahukan orang-orang di sekitar Anda, orang tua Anda, pacar Anda, atau pasangan Anda. Ya, karena orang manifestor biasanya kalau punya sesuatu langsung jebret pergi aja gitu. Nah, biasanya orang-orang yang lain agak kebingungan mencarinya. Nah, begitupun pada saat mereka mengambil keputusan. Misalnya mereka memutuskan untuk keluar kerja. Nah, sebaiknya mereka sebelum mengambil keputusan tersebut, mereka inform orang lain, orang terdekat mengenai keputusan yang akan mereka ambil. Nah, itu strateginya seorang manifestor, ya. Nah, kemudian strategi tipe generator. Seorang generator harus mampu untuk listen to your gut, yaitu mendengarkan atau mengikuti apa yang dikatakan oleh nyali dan keberanian atau otak perut mereka. Generator strateginya dalam hidup adalah wait, response, do it. Artinya, seorang generator harus memiliki kesabaran untuk menunggu tanda atau sinkronisitas dalam hidup. Lalu apabila otak perut mereka berkata, "Aha, oke," maka ikuti apa kata otak perut Anda tersebut, lalu lakukan. Jangan menginisiasi atau memulai sesuatu. Sabarlah menunggu. Ikuti apa kata otak perut Anda, ya. Oke, itu strategi bagi Anda yang tipe generator. Nah, ini adalah strategi tipe manifesting generator. Seorang manifesting generator atau MG dirancang untuk melihat moment of truth Anda, momen kebenaran, ya. Maksudnya adalah begini, sebagai seorang MG, Anda adalah kombinasi antara manifestor dan generator, betul? Jadi strategi Anda dalam hidup adalah merespon apa kata otak perut Anda, lalu cari momen kebenaran Anda dengan mencoba mengambil tindakan atau keputusan yang diambil. Lalu apabila Anda melihat kejelasan, ya, clarity terhadap apa yang sedang Anda lakukan, maka lanjutkan hingga Anda berhasil untuk mewujudkannya. Nah, itu strategi MG, Manifesting Generator. Selanjutnya adalah strategi tipe projector, ya. Sebagai seorang projector, Anda dirancang untuk dikenali, ya, to be recognized, ya, kalau dalam bahasa Inggris, dan disertakan dalam sesuatu hal di dunia ini. Nah, strategi Anda adalah dengan sabar menunggu undangan, wait for the invitation. Maksudnya gimana? Jadi begini, seorang projector itu biasanya baru sukses kalau dia dikenali dan disertakan atau diundang dalam melakukan sesuatu. Artinya dia direcognize, ya, dianggap memiliki kapabilitas, kemampuan, kompetensi dan lain sebagainya. Nah, Anda harus memiliki kesabaran yang kuat, ya, projector, ya, sebagai seorang projector dalam menunggu undangan yang dimaksud di atas, ya. Jangan mencoba untuk mengajukan diri Anda sendiri tanpa diundang. Anda tidak akan pernah sukses dan berhasil kalau Anda mencoba untuk melakukan hal tersebut. Pandailah melihat tanda dan sinkronisitas yang terjadi. Pandailah dalam mengenali undangan semesta kepada Anda. Karena menunggu undangan inilah biasanya projector menjadi frustasi dan ketidaksabaran mereka akhirnya menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Oke, yang terakhir adalah strategi tipe reflektor. Sebagai seorang natural born reflektor, Anda dirancang oleh Tuhan dan alam semesta ini untuk memiliki suatu clear vision alias visi yang jelas akan sesuatu.
Reflektor itu ibarat cermin, orang lain bisa melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka. Dikarenakan ke-9 energi center mereka kosong, maka seorang reflektor sangat sensitif dan mudah sekali terinfluence oleh keberadaan orang-orang di sekitar mereka. Reflektor amat sangat bergantung pada posisi bulan terhadap bumi dengan siklusnya selama 29 hari. Oleh sebab itu, strategi terbaik untuk seorang reflektor adalah menunggu energi mereka terkumpul pada saat bulan purnama. Lalu, apabila mereka terpanggil, maka mereka harus merefleksikan panggilan tersebut lalu mengambil keputusan atau tindakan. Itu strategi seorang tipe reflektor. Apa kaitannya antara human design dengan life design? Jadi menurut saya, sebelum Anda belajar merancang hidup Anda, coba kenalilah siapa diri Anda. Apa blueprint Anda? Apa rancangan yang Tuhan dan semesta persiapkan dalam diri Anda? Setelah Anda mengetahui human design Anda, maka pada saat Anda merancang hidup Anda, itu akan terasa lebih mudah dan terarah karena Anda sudah memiliki pengetahuan akan siapa jati diri Anda yang sesungguhnya. Untuk belajar merancang hidup Anda bisa mengikuti kelas online kami di alamat kursus.hackingofgod.com. Thank you, terima kasih.